Halo rekan-rekan, berjumpa kembali bersama saya Helmi. Kali ini saya akan membahas tentang seputar dunia perpajakan rekan-rekan. Nah, sebelum saya mulai, rekan-rekan bisa klik tombol subscribe dan tekan tombol lonceng untuk pemberitahuan jika ada video-video terbaru dari saya. Nah, dalam channel YouTube ini saya tidak hanya membagikan tentang ilmu atau pengetahuan seputar dunia keuangan, tapi juga saya akan membahas tentang motivasi, bisnis strategi, marketing, dan juga tentang teologi kekristenan. Saya juga mengharapkan komentar dari rekan-rekan. Jika rekan-rekan merasa terberkati dengan ada video hari ini dan mendapat pengetahuan, maka saya mengharapkan rekan-rekan dapat menulis di kolom komentar. Baik, tanpa menunggu lama-lama, kita mulai saja pembelajaran kita. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang sejarah perpajakan di Indonesia. Nah, sejarah perpajakan di Indonesia ini sudah ada sejak zaman kerajaan. Nah, sejarah perpajakan sendiri dimulai sejak diberlakukannya Huis Tax, yaitu pada tahun 1816. Huis Tax ini adalah pajak yang dikenakan bagi suatu warga negara yang mendiami suatu wilayah atau tempat tertentu di atas bumi, seperti sewa tanah, sewa bangunan, atau yang sekarang dikenal dengan istilahnya pajak bumi dan bangunan. Tetapi saat itu rakyat Indonesia harus menyetorkannya ke pemerintah Belanda. Nah, berikut jenis-jenis pajak yang diberlakukan pada saat pemerintahan Belanda, yaitu tahun 1920 ada istilah yang namanya Ordonnantie op de Harziene Incontentbelasting, ya, atau sekarang disebut namanya pajak penghasilan. Lalu tahun 1925 ada yang namanya Ordonnantie op de Venotescat Belasting, ya, atau sekarang kita nyebutnya namanya PPh Badan. Nah, zaman Belanda dan saat zaman Jepang, pemungutan pajak dari berbagai hasil bumi itu yang ada di Indonesia sebelumnya itu jauh sebelumnya itu kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara ini juga itu menerapkan pajak pada masyarakatnya untuk keberlangsungan kerajaan. Hingga saat ini pajak sudah mengalami perkembangan yang cukup pesat. Hal ini dapat kita lihat dari banyaknya jenis perpajakan yang ada sekarang. Pajak itu dimulai dan diawalinya itu mulai dari pajak bumi dan bangunan. Yaitu sejarah pajak di Indonesia dalam sejarah lainnya menerangkan bahwa pajak pertama kalinya di Indonesia itu diawali dengan pajak bumi dan bangunan atau lebih dikenal dengan nama PBB. Pada waktu itu lebih dikenal dengan istilah yang namanya pajak pertanahan. Nah, pungutan ini diberlakukan kepada tanah atau lahan yang dimiliki oleh rakyat. Nah, atas tanah ini dimulai sejak zaman VOC masuk dan menduduki wilayah Hindia Belanda, kalau sekarang kan Indonesia. Nah, pada waktu itu Inspektur Liefrich dari VOC mengadakan survei dan penelitian di daerah-daerah Parahyangan, kalau sekarang di Bandung. Hasil dari penelitian tersebut membuat VOC memutuskan untuk memberlakukan pajak tanah yang disebut dengan istilahnya Landsrente. Nah, rakyat setuju atas keputusan pemerintah Hindia Belanda tersebut. Nah, pajak itu sangat tinggi, rekan-rekan. Pajak yang dikenakannya itu untuk kepada rakyat itu sebesar 80% dari harga besaran tanah atau hasil lahan yang dimiliki. Nah, pada zaman Dendles, yaitu seorang jenderal yang terkenal akan kekejamannya menyatakan bahwa tanah di Hindia Belanda ini milik kerajaan Belanda. Nah, pada saat kependudukan Inggris yang dipimpin oleh Raffles, kebijakan land rente ini berubah, ya. Nah, zaman kependudukan Inggris ini yang dipimpin oleh Raffles di Hindia Belanda ini mengenakan tarif sebesar 0,5% untuk golongan pribumi dan tarif 5% itu untuk tanah yang dimiliki oleh bangsa lain.
Selain itu, Raffles juga mengeluarkan surat tanah atau sertifikat tanah internasional bagi warga penduduk yang dikenal dengan istilah girik dalam bahasa Jawa. Sekarang pun kayaknya masih ada ya penduduk yang hanya pegang girik. Nah, pajak penghasilan oleh Hindia Belanda. Ketika pemerintahan Hindia Belanda kembali, ya, pertama kan dijajah sama Belanda melalui VOC, lalu Inggris dan kemudian ke Belanda lagi, timbul gagasan untuk mengenakan pajak penghasilan. Pada tahun 1920 sampai 1921 sudah ada pajak penghasilan terhadap hasil bumi dan lahan penduduk. Istilahnya dikenal dengan nama First Ponding Warde yang berupa pajak kebun-kebun teh, kelapa dan jati dan tembakau. Nah, pengenaan tarifnya itu sebesar 7,5% dari hasil dan pada tahun 1934 sudah ada pajak kendaraan bermotor dikenakan buat orang-orang kaya pada saat itu ya yang memiliki kendaraan-kendaraan bermotor. Setelah itu lahirlah jenis pajak lainnya berkembang hingga zaman kemerdekaan hingga sekarang. Oleh karena itu kita dapat menyebut bahwa PBB, pajak bumi dan bangunan merupakan cikal bakal dari pajak yang ada di Indonesia. Nah, secara teratur dan permanen sewaktu atau sudah dilakukan sejak zaman kolonial, akan tetapi perlu diingat bahwa wilayah Nusantara masih terdiri kerajaan-kerajaan, ya, itu sudah ada pungutan semacam pajak, ya, persembahan yang diberikan kepada raja dengan maksud wujud rasa hormat dan upeti, gitu ya, yang disampaikan oleh rakyat di wilayah kekuasaan kerajaan dan wilayah jajahan. Nah, perlu diingat pada waktu zaman kerajaan di tanah air itu figur raja dalam hal tertentu dapat dipandang sebagai manifestasi dari kekuasaan tunggal kerajaan, ya. Jadi pemberian upeti ini dari rakyat kepada raja atau penguasa. Upeti ini bisa berupa barang juga ya, rekan-rekan, bisa padi, ternak, terus tanaman lainnya seperti pisang, kelapa dan lain-lain gitu ya. Jadi bisa berupa barang upeti ini. Nah, pergeseran paradigma dari upeti dalam perkembangannya, upeti tidak hanya untuk kepentingan raja tetapi juga untuk kepentingan rakyat. Nah, upeti mulai digunakan untuk kepentingan umum seperti keamanan, pembangunan jalan, saluran air, fasilitas sosial dan lain-lain. Setelah ada perubahan sifat upeti, kemudian dibuatlah peraturan agar tetap ada sifat memaksa yang melibatkan rakyat untuk memenuhi rasa keadilan. Nah, pembuatan aturan-aturan ini dimulai sejak kedatangan Belanda ke Indonesia. Dan sejak saat itulah dikenal istilah yang namanya pajak. Selanjutnya, pengenaan pajak secara sistematis dan permanen dimulai dengan pengenaan pajak terhadap tanah, terus pengenaan pajak terhadap tanah atau sesuatu yang berhubungan dengan tanah sudah ada sejak zaman kolonial. Seperti istilahnya itu kontingenten dan Verlicte Laferantie, ya, yang lebih dikenal dengan istilahnya nama tanam paksa yang menimbulkan Perang Jawa pada tahun 1825 sampai 1830 yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro. Nah, oleh Gubernur Jenderal Raffles, pajak atas tanah tersebut disebut dengan nama landren, yang artinya sebenarnya itu di bahasa Indonesia ini itu sewa tanah. Nah, setelah penjajahan berakhir, ya, penjajahan Inggris berakhir, maka kemudian Indonesia jatuh kembali ke tangan Belanda ya, seperti awal tadi saya katakan. Pajak tersebut kemudian diganti menjadi landrente, ya, dari landren jadi landrente dengan sistem dan cara pengenaan yang sama gitu ya untuk pemungutannya. Nah, pemerintah Belanda mengadakan pemetaan desa untuk keperluan kelasiran atau pengukuran tanah milik perorangan yang disebut dengan rincikan. Peraturan tentang land rente kemudian dikeluarkan tahun 1907, kemudian diubah dan ditambah dengan ordonansi land rente tahun 1939. Nah,
Pada saat pergantian penjajah lagi ya, pada saat zaman Jepang, namanya itu diganti lagi jadi namanya pajak tanah. Dan setelah Indonesia merdeka, namanya diubah menjadi pajak bumi. Istilah pajak bumi kemudian diubah lagi menjadi pajak hasil bumi. Yang dikenakan pajak tidak hanya hasil tanah, melainkan juga hasil yang keluar dari tanah, sehingga timbul frustasi atas hasil tanah yang merupakan objek dari pajak penghasilan yang saat itu namanya adalah pajak peralihan. Nah, oleh karena pajak hasil bumi kemudian dihapuskan tahun 1952 sampai tahun 1959, rupanya pemerintah Indonesia sadar akan kekeliruan. Sehingga sejak tahun 1959 dipungut lagi pajak hasil bumi atau nilai tanah bukan dari hasil yang keluar dari tanah dan bangunan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 1959 dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 61 yang telah ditetapkannya menjadi undang-undang ya. Jadi dari ada perubahan nih dari nomor 11 ke nomor 1 ya, dari 11 nomor tahun 59 diubah jadi nomor 1 tahun 61. Di samping pengenaan pajak terhadap tanah, pada masa pemerintahan penjajahan Belanda juga dikeluarkan berbagai peraturan di bidang perpajakan. Tahun 1908 dikeluarkan yang namanya Inkomstenbelasting yang digunakan sebagai dasar pengenaan pajak pendapatan. Kemudian keluarnya ordonansi pajak perseroan tahun 1925, maka terhadap pendapatan yang berupa laba bersih dari perusahaan dikenakan pajak perseroan. Ordonansi kemudian mengalami perubahan beberapa kali dan terakhir diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 68. Setelah itu tahun 44 keluar ordonansi pajak pendapatan yang digunakan sebagai dasar pengenaan terhadap pendapatan yang diperoleh oleh orang pribadi ya. Lalu tahun 59 dengan lembaran negara nomor 109 disisipkan pasal baru yaitu pasal 2A yang membuka kesempatan bagi pengenaan pajak pendapatan terhadap wajib pajak badan. Namun pengenaan pajak pendapatan pada badan ini sejak tahun 66 telah dihapuskan. Lalu pada masa penjajahan tepatnya tahun 1932 dikeluarkan ordonansi pajak kekayaan yang beberapa kali diubah, terakhir tahun Undang-Undang Nomor 24 tahun 64 yang menjadi subjek pajak atas kekayaan ini. Dan pada prinsipnya adalah orang pribadi bukan badan. Nah, selanjutnya menurut pasal 3 ordonansi pajak kekayaan ini ada kemungkinan perseroan, persekutuan, pengkongsian dikenakan PKK pajak kekayaan untuk mengganti kedudukan perseroan yang tidak dikenal atau diragukan gitu ya. Jadi saat itu persekutuan, perseroan gitu ya, yang diragukan gitu ya dan nggak dikenal itu dikenakan pajak kekayaan. Objek pajaknya berupa kekayaan wajib pajak yang dikurangi hutang-hutang dan kewajiban pada tahun pajak. Selanjutnya pada awal kemerdekaan dikeluarkannya peraturan di bidang perpajakan tahun 50. Dikeluarkannya Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 50 yang menjadi dasar bagi pajak peredaran barang yang kemudian tahun 51 diganti jadi pajak penjualan atau PPN yang huruf kecil. Pajak ini dikenakan terhadap pemakaian umum yang menjadi pajak penjualan dalam negeri dan pajak penjualan impor. Sebagai subjek pajaknya yaitu pihak pabrikan dan pengusaha jasa. Nah, dalam hal pemungutan pajak oleh Undang-Undang Dasar tahun 45 pada awalnya saat itu ya sebelum amandemen di pasal 23 ayat 2 dikatakan segala pajak untuk negara berdasarkan undang-undang. Lalu setelah adanya amandemen sehingga menjadi 23A, Undang-Undang Dasar 45 menyebutkan pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur oleh undang-undang. Lalu ketentuan-ketentuan di bidang perpajakan pun mulai lahir sejak tahun 45 ini ya. Sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Undang-Undang Dasar 45 sehingga muncullah yang namanya istilahnya Undang-Undang KUP ya, ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Kemudian tentang pajak penghasilan, lalu tentang pajak pertambahan nilai atas barang dan jasa sesuai penjualan atas barang mewah, kemudian tentang pajak bumi dan bangunan, bea materai gitu ya, lalu BPHTB gitu ya,
sampai yang terakhir itu kan keluar perubahan undang-undang terakhir itu Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Lalu ada lagi Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, lalu tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Oke, rekan-rekan, sekian video dari saya. Semoga bermanfaat dan menambah pengetahuan rekan-rekan tentang sejarah perpajakan di Indonesia. Nah, saya akhiri video ini. Sampai jumpa di video-video saya yang selanjutnya. Dan saya ucapkan terima kasih